Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton video ini, marilah kita dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bu hari ini kabarnya? Pagi ini saya Ibu Ita Kartika ditemani oleh Ibu Nurpuri sebagai narasumber di acara KIR dari acara unggulan SMK Muhammadiyah 3 Kadungora. Alhamdulillah. Iya, mulai saja deh kita akan membawakan materi tentang kedisiplinan. Nah, mungkin materi ini adalah materi yang sebenarnya tidak asing Bu ya, tapi memberikan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan begitu ya. Gimana Bu, setuju dengan hal itu? Sangat-sangat setuju. Oke, nah dalam kedisiplinan itu banyak beberapa hal yang akan kita dapatkan keutamaannya begitu ya. Salah satunya apa aja Bu? Pertama adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Itu adalah bagian dari kedisiplinan yang paling utama yang diajarkan dalam Islam ya. Kemudian menghindari sifat lalai. Nah, yang lalai ini sering saya itu menjumpai siswa begitu ya. Bukan hanya siswa ya, ada juga teman gitu ya yang lalai begitu ya. Misalnya kalau siswa ada aja gitu ya, siswa yang terlambat datang ke sekolah begitu ya, telat mengumpulkan tugas. Nah, mungkin ini kurang diimplementasikan mungkin ya sikap disiplinnya. Seperti itu mungkin Bu ya. Tuh, karena biasanya anak-anak yang sering lalai terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah, biasanya juga dia akan mempengaruhi kepada kewajiban dia yang lain. Oh, dahsyat sekali ya. Contohnya Bu, misalnya kalau siswa kewajiban yang lainnya pada diri dia sendiri mungkin ya. Imbasnya seperti itu. Nah, mungkin salah satu definisi kedisiplinan juga kan yaitu suatu sikap atau tindakan kita mentaati suatu aturan yang sudah disepakati itu ya. Contohnya begini sebagai tanggung jawab. Untuk masa pandemi sekarang saja begini. Itu kan ada himbauan-himbauan ya. Pemerintah untuk diam di rumah saja, untuk tidak bergerombol, berkumpul. Tapi apa daya coba? Di jalan-jalan ini sore-sore masih saja orang melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bersifat kerumun mungkin ya. Kerumun itu kan jelas-jelas sekali melanggar ya. Karena itu harusnya kita hidup disiplin kalau betul-betul ingin kita terhindar dari bencana ini atau paling tidak kita ingin segera menyelesaikanlah bencana ini. Nah, ini kan bentuk dari kelalaian juga. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin selain mereka tidak paham tentang himbauan, mungkin rasa disiplinnya kurang melekat mungkin ya. Jadi tidak taat terhadap aturan seperti itu ya. Nah, dalam Islam kan banyak sekali ya Bu ya tentang keutamaannya begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kata mudah dalam mencari rezeki. Itu dalam bentuk disiplin ya Bu ya. Iya. Kenapa? Karena pada saat orang malas untuk mencari rezeki, contohnya ada orang yang bangunnya selalu siang, ya, artinya di situ rezeki sudah tertutup. Nah, cobalah biasakan di bulan Ramadan ini kita nggak tidur lagi ya Bu ya. Iya. Jangan tidur lagi, jangan habis sahur nunggu adzan tidur, jangan begitu. Ya. Suka ngantuk Bu itu kalau dirasa ya. Kalau biasa itu akan bugar sepanjang hari. Beda. Kalau tidur pasti kita akan sakit sepanjang hari kalau habis subhanallah ya, itu efeknya sangat besar sekali ya pada kesehatan kita juga ternyata ya Bu ya. Oke, yang lainnya misalnya ada apa aja Bu? Keutamaan yang lainnya? Mungkin kalau kita selalu berdisiplin itu kehidupan lebih teratur.
Contohnya, kasih contoh Bu. Contohnya ya kita umpamanya disiplin terhadap diri sendiri ya. Iya. Bangun tidur tepat waktu, tidur juga tepat waktu, bermain tepat waktu, belajar juga tepat waktu. Itu mungkin kalau kita sudah mulai belajar seperti itu, maka kehidupan kita akan baik. Karena kita selalu berjalan pada aturan yang benar, gitu ya. Jangan main dibanyakin, belajarnya sedikit. Nah ini kebanyakan anak-anak begitu, apalagi sekarang Bu, banyakan tuh main HP. Main HP, iya. Lupa sholat, lupa ngaji, apalagi belajar. Nah itu makanya jadi tolonglah, jadi udah dikurangi aja deh gitu. Gadgetnya begitu ya. Bahayanya juga kan. Nah seperti itu. Jadi disiplin itu bukan hanya yang mungkin kebanyakan memahami itu harus datang tepat waktu, tidak hanya itu ternyata ya, main gadget, penempatan kegiatan pada porsinya begitu ya. Jadi kedisiplinan itu tidak hanya datang tepat waktu atau segala tepat waktu, tidak hanya itu ya. Oke, selanjutnya Bu, ini keutamaannya lagi apa lagi? Keutamaan yang lain adalah menimbulkan rasa percaya diri. Oh ya, bisa ya Bu? Oh iya tentu. Karena Gimana itu? Kita pada saat kita berdisiplin terhadap diri sendiri itu ada rasa percaya diri di situ yang akan mempengaruhi kepada tingkat kepercayaan orang lain, gitu ya. Kan orang kalau kita datang pagi-pagi tepat waktu, orang kan melihat, oh orang itu ternyata bagus, umpamanya anak-anak juga kan. Kita sebagai guru melihat anak-anak yang tepat waktu, datang sebelum bel, itu kan kita juga merasa, oh iya betul anak itu seperti itu. Artinya di sini anak-anak juga memiliki rasa percaya diri bahwa dia melakukan hal yang benar gitu. Oh, jadi di sana mungkin ya mendapat kepercayaan terlebih dahulu dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi menimbulkan efek percaya diri seperti itu. Sip Bu ya. Ternyata penting sekali juga itu. Begini Bu, kadang-kadang ya dari kedisiplinan ini luar biasa sekali ya. Contohnya yang lain itu menghindar atau terhindar dari perbuatan maksiat. Oh ya, bisa Bu. Iya, umpamanya begini. Orang kalau sudah merasa dirinya selalu melakukan hal-hal yang benar ya, jadi pada saat ada orang yang mengajaknya atau siapapun yang mengajak hal yang nggak benar, maka dia berpikir, saya kan sudah melakukan hal yang benar. Oh iya. Kenapa saya harus berbuat tidak baik gitu kan? Itu jadi mungkin insya Allah lah dari berdisiplin hidup itu semua hal-hal yang buruk itu bisa terhindar. Oh, jadi ada kedahsyatan ternyata ya dari kedisiplinan, luar biasa Bu. Insya Allah banyak aspek juga ya untuk masa-masa seperti sekarang ini, mungkin kepedulian itu juga penting ya. Peduli terhadap sesama, minimal lah kita nggak terlalu memperlihatkan hal-hal yang bisa menyakiti teman kita sendiri. Iya. Itu ya. Kadang-kadang begini, kita berbicara seenaknya gitu ya depan teman-teman, kita nggak merasakan apakah teman itu merasa nikmat enak, nyaman dengan bahasa kita gitu, iya gitu. Iya Nah, betul kan Bu. kadang-kadang orang tuh seenaknya gitu. Nah tapi insya Allah dengan bersikap selalu berdisiplin ini dia taat gitu. Iya. Tahu apa yang dia lakukan, jadi jangan seenaknya aja, gimana saya aja, nggak gitu ya. Jadi kan kita harus benar-benar yang merasa bahwa apa yang kita lakukan ini harus memiliki rasa empati terhadap teman kita gitu. Itu kan insya Allah lah dari sikap-sikap seperti itu akan timbul rasa empati. Juga selain itu juga ada ini Bu Nurpuri mandiri, ini yang paling penting. Nah, iya Bu, betul, mandiri Bu. Mandiri karena terutama anak-anak SMP SMA ini kan sebetulnya harus sudah mulai mandiri ya. Dalam arti mandiri di sini adalah minimal dia tidak menggantungkan diri hidupnya pada orang lain. Betul Bu. Diri sendiri aja ya. Iya. Kadang kan kalau ditanya kenapa ada si itu juga tidak gitu. Nah, bahasa kitanya seperti itu ya. Atau sering celetuk. Saya sering mendapati anak-anak yang terlambat sekolah, datang ke sekolah itu, kenapa kamu terlambat? Habis saya tadi ketiduran nggak ada yang bangunin. Nah, artinya dia jadi dalam diri dia belum jalan itu. Nah, di sini tidak ada kedisiplinan dalam diri dia. Tapi kalau sudah terbiasa disiplin,
dia bangun jam sekian umpama itu alarm dalam tubuhnya udah hidup sendiri hidup gitu ya. nggak perlu lagi dibangunkan orang tua, nggak perlu lagi dikasih tahu seperti itu. Jadi kemandirian itu akan timbul secara sendirinya begitu Bu ya, kalau kita sudah punya rasa disiplin seperti itu. Ya. Kemudian juga begini Bu ya, dalam hal belajar umpamanya orang kalau disiplin dalam arti gini, dia memiliki jam-jam tertentu untuk melakukan kegiatan positif, itu akan menimbulkan satu perkembangan pada otaknya gitu ya. Nah jadi gini, si anak itu umpamanya pulang sekolah. Nah pulang sekolah itu kan sekitar jam 14-an ya. 14-an lah di rumah. Istirahat sebentar, berarti dia sore itu sudah biasanya anak-anak mengaji. Nah, mengaji sampai dengan maghrib. Kadang ada yang lanjut sampai isya atau pulang. Nah biasanya pulang ini lanjut belajar. Nah kalau dia melakukannya secara kontinu itu seperti itu, tentunya nggak usah lama-lama belajar itu ya, cukup 1 jam juga udah cukup. Nah tapi dia melakukannya dengan cara yang kontinu begitu. Nah itu artinya nanti akan ada peningkatan otak. Keren gitu, ya Bu ya, Masya Allah itu keutamaan kita hidup berdisiplin begitu ya, selain dari perilaku, dari porsi-porsi kegiatan juga bisa meningkatkan kecerdasan otak ternyata ya. Masya Allah Bu ya, sangat besar sekali. Mungkin yang paling penting di sini dari sikap disiplin ini akan menimbulkan rasa tenang. Rasa tenang, gimana Bu? Bukannya begini, aduh jam saya harus ke sini, saya harus tepat waktu jalan itu. Bagaimana begini? Kalau orang bagaimana? masih memikirkan seperti itu, artinya dia belum disiplin, dia masih harus ada keterpaksaan gitu melakukan itu. Tapi kalau orang sudah begini, tidak ada kata harus di sana. Saya memang di sekolah jam segini, bersekolah jam segini, pulang sekolah begini, belajar jam segini, itu nggak usah ada kata harus. Iya, kalau paribasa itu dagdikduk gitu Bu ya. Tetap kalau orang masih sekolah jam segini. Ini belum, mau ini gimana? Belum disiplin kalau begitu. Itu. Berarti. Kalau orang benar-benar udah disiplin itu kan di sekolah umpamanya masuk jam 7, dia setengah 7 udah di sekolah, dia bisa membereskan hal-hal yang lain. Sebelum ke pelajaran, persiapan gitu ya. Begitu juga dengan ibu bapak guru juga sama gitu ya, karena kalau bapak ibu guru kesiangan juga biasanya gitu. Iya, paciwah gitu Bu. Kalau yang dari pagi datang dia sudah mempersiapkan semua materi, tinggal berada di depan kelas menunggu anak-anak masuk gitu kan. Anak-anak suka loh disambut sama gurunya. Iya, salah satu embun pagi juga itu ya, bagus sekali. Menyenangkan sekali sebetulnya menurut kuliah kalau kita bisa melakukan disiplin dengan benar gitu ya. Jadi diutamakan anak-anak lah, cobalah ya. Kita sedang masuk di bulan Ramadan ini, insya Allah hari ini adalah hari ke-18 ya. 18. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting adalah memang kita selalu melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita secara kontinu, nggak usah langsung, bertahap saja. Belajar sedikit demi sedikit. Kalau bangun umpamanya dia bangun tidur itu biasanya jam 5:30, coba ditarik sedikit gitu ya. Jadi jam 5 gitu kan. Itu kan kita nggak bisa lah, kebiasaan itu tidak bisa langsung begitu drastis berubah begitu. Pelan-pelan gitu. Nah, dengan secara cara bertahap begitu, insya Allah lah, cobalah ya untuk anak-anak semua yang menyaksikan acara ini, cobalah ya, yang belum berdisiplin, yang merasa saya belum disiplin, cobalah dimulai dari diri sendiri kok. Mudah ternyata. Mudah sebetulnya kalau mau. Ya. Yang penting gini, kita ada kemauan dalam diri kita ingin merubah ke jalan yang lebih baik, nggak susah kok. Ya? Iya. Cuma itu harus ada kemauan yang sangat kuat. Itu. Jadi perlu pengorbanan juga. Yakin itu mah ya, kalau ada sesuatu keinginan pasti ada yang harus dikorbankan. Itu. Jadi harus betul-betul berkorban itu. Coba bayangkan, umpamanya biasanya dia mandi itu jam 5:30 atau harus dibangunkan, tiba-tiba harus bangun sendiri, itu juga kan pengorbanan. Betul Bu, kayak tapi begitu. Insya Allah, kalau sudah terbiasa itu kita
nggak perlu lagi yang tadi ada mandiri itu ya Bu ya. Itu artinya kita nggak perlu lagi harus dibangunin. Kenapa kesiangan? Tadi nggak ada yang bangunin, kan lucu. Masa anak SMK begitu, anak SMP udah bisa begitu, kan lucu ya. Lucu banget. Udah nggak pantas lah gitu. Anak SD mungkin lah masih sama mamanya gitu, iya. Anak SMP SMK kan nggak lucu. Belum bangun jam segitu kan. Bagus juga ya. Ya, selain itu mungkin Bu ada tips gitu untuk memulai, mungkin di sini ada banyak gitu ya rekan-rekan atau ada siswa-siswi kita gitu ya, iyalah pingin memulai gitu lah, haulah kita akan mulai. Nah tipsnya mungkin gitu ya dari Ibu untuk memulai kemandirian dalam disiplin ini, ada nggak sih tips yang pertama yang harus dilakukan itu apa gitu? Kalau yang sering saya lakukan adalah mungkin semua orang akan melakukan adalah pertama niat ya. Insya Allah segala sesuatu itu diawali dengan niat. Dan niat harus yang niat yang baik ya, jelas ya. Pertama kita niat dulu bahwa kita akan merubah, dan itu akan dimulai dari diri sendiri. Kita kalau merasa dipengaruhi, saya berubah gara-gara si A, bohong itu. Karena kalau tiba-tiba si A-nya berubah, kita juga berubah. Iya. Tapi kalau kita betul-betul niat karena Allah ingin merubah kebiasaan buruk kita, insya Allah semuanya akan berubah. Ya. Jadi anak-anak tolong nih, terutama yang tadilah banyak hal ya untuk sekarang ya Bu Nurpuri ya, bangun terlambat, kemudian ke sekolah terlambat, terlalu banyak main gadget juga, kemudian juga ibadah tuh kadang malas-malasan. Kita suruh sholat, ya Bu nanti iya, kan? suka susah. Cobalah kita merasa nggak usah untuk orang lain, untuk diri kita aja. Dimulai dari diri sendiri. Nggak usah juga kita ngomentarin orang lain, si A, B, gini cek, nggak usah, udah aja. Ini untuk saya sendiri, niat karena Allah itu. Ya. Kemudian juga tetap itu di situ kita juga harus ada kesungguhan. Benar-benar bersungguh-sungguh bahwa kita melakukan itu untuk kebaikan diri kita. Insya Allah kalau satu orang berpikiran sama, dalam sekelompok umpamanya ada 10 orang berpikiran sama, maka dalam 10 orang itu dalam waktu yang singkat akan baik semua. Kan ada perubahan mungkin di sana ya. Sering kita lakukan ada buang sampah Bu. Oh iya, sampah betul. Ya, kan hal sepele itu ya. Kalau satu anak itu 1 lembar bekas permen, di kelas itu ada 40, maka 1 kali buang sampah itu ada 40 bekas permen. Tapi kalau satu orang itu berniat tidak berdisiplin untuk membuang sampahnya, umpamanya di tasnya dulu, itu kan rapi di kelas itu. Tidak akan ada sampah. Iya betul Bu. Permen. Tambah yang lain-lain. Jajannya banyak. Gitu. Membuang. Jadi, mulailah dari diri sendiri mungkin yang terpenting. Sip, berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat untuk kita berubah begitu ya. Dari yang ya kurang baik mungkin ya akan menjadi lebih baik lagi begitu dengan niat lah kita akan berdisiplin ya, tidak untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri seperti itu ya. Alhamdulillah Bu ya, pada materi ini sangat menarik, kedisiplinan ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan begitu ya, juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita masing-masing begitu ya. Alhamdulillah kesempatan ini kita sudah membahas hal yang semenarik ini, mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.